Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi, salam apoteker muda. Welcome back to my channel ya teman-teman, di channel Apoteker Muda 20. Nah, pada video kali ini saya Apoteker Kim akan menjelaskan tentang pembahasan mini tryout UKAI part 2 dari nomor 11 sampai nomor 20. Yuk kita mulai saja. Soal nomor 11. Seorang pasien mempunyai riwayat jantung pergi ke dokter didiagnosa DM. Obat apa yang dikontraindikasi pada pasien tersebut? Pilihannya A. Metformin, B. Pioglitazone, C. Exenatide, D. Sitagliptin, dan E. Glimepiride. Jawabannya yang benar adalah B ya, Pioglitazone. Nah, dari pembahasannya, Pioglitazone dapat menyebabkan ekspansi volume plasma dan menyebabkan hipertrofi jantung. Oleh karena itu, kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung. Selanjutnya, soal nomor 12. Nah, seorang pria berusia 20 tahun memiliki riwayat DM mendapat terapi akarbose. Bagaimana cara penggunaannya? Pilihannya A. 30 menit sebelum makan, B. 1 jam sebelum makan, C. Saat suapan pertama, D. 1 jam sesudah makan, dan E. 30 menit sesudah makan. Jawaban yang tepat adalah C. Saat suapan pertama. Nah, untuk penjelasannya, akarbose diminum saat suapan pertama karena mekanisme kerjanya adalah memperlambat proses pencernaan karbohidrat menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Jadi, obat dapat lebih efektif bekerjanya. Soal nomor 13. Nyonya A berumur 30 tahun memiliki riwayat diabetes dan didiagnosa skizofrenia. Dokter hendak memberikan terapi pengobatan yang sesuai dengan kondisi beliau. Sebagai apoteker, obat antipsikotik apa yang harus dihindari untuk pasien tersebut? Pilihannya A. Zotepin, B. Quetiapin, C. Olanzapin, D. Risperidone, dan E. Aripiprazole. Jawaban yang tepat adalah C. Olanzapin. Nah, di sini pada literaturnya PIONAS penggunaan antipsikotropik atipikal seperti amisulprid, olanzapin, quetiapin, risperidone, dan zotepin dapat dipertimbangkan sebagai obat lini pertama untuk pasien yang baru didiagnosis skizofrenia. Namun dari efek samping antipsikotropik atipikal adalah bertambahnya berat badan, pusing, hipotensi postural, terutama selama titrasi dosis awal, yang dapat menyebabkan sinkop atau refleks takikardi pada beberapa pasien. Gejala ekstrapiramidal biasanya ringan dan dapat diatasi dengan pengurangan dosis atau obat antimuskarinik dan kadang-kadang tardiskinesia. Pada pemberian jangka panjang, hentikan pemakaian obat bila terlihat gejala awal. Nah, dapat terjadi hiperglikemia dan kadang-kadang diabetes mellitus, terutama pada penggunaan clozapin dan olanzapin. Nah, pemantauan berat badan dan kadar glukosa dalam plasma dapat mengidentifikasi perkembangan hiperglikemia. Kadang-kadang dilaporkan terjadi sindrom keganasan neuroleptik. Nah, pada soal tadi, jadi yang harus dihindari untuk pasien yang mempunyai riwayat diabetes dan skizofrenia adalah yang tepat olanzapin. Soal nomor 14. Seorang anak perempuan berumur 7 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kejang berulang. Apa rekomendasi untuk pasien tersebut? Pilihannya A. Lamotrigine, B. Natrium valproat, C. Diazepam rektal, D. Pregabalin, dan E. Carbamazepin. Jawaban yang tepat adalah C. Diazepam rektal. Pada tata laksana, kejang lama dan berulang sama saja, yaitu adalah menggunakan diazepam rektal efektif untuk memberantas kejang lama atau berulang, tetapi mempunyai hambatan dalam pemberian di rumah maupun di luar rumah sakit. Soal nomor 15. Seorang laki-laki dengan usia 50 tahun datang untuk memeriksakan dirinya. Diketahui pasien memiliki riwayat DM. Hasil laboratorium menunjukkan nilai serum kreatinin pasien 1,8 mg per desiliter. Berat badan pasien saat ini 60 kg. Dokter mendiagnosa pasien CKD. Dari hasil pemeriksaan tersebut, berapakah stadium CKD pasien? Pilihannya adalah A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang tepat adalah C, stadium 3. Nah, untuk menghitung creatine clearance untuk pasien yaitu
pada pasien laki-laki adalah 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi 72 dan dikali serum kreatininnya. Nah, untuk yang perempuan, hasil yang tadi dikali dengan 0,85. Nah, karena pada soal itu adalah pasiennya adalah laki-laki, jadi kita hanya menggunakan rumus yang sebelumnya ya, tanpa perlu dikali 0,85. Nah, jadi hasilnya 140 dikurang 50 adalah 90 dikali 60 sama dengan 5.400 dan dibagi 72 dikali serum kreatinnya adalah 1,8. Jadinya 5.400 dibagi 129,6 hasilnya adalah 41,67 ml per menit. Nah, teman-teman bisa lihat ya di kotak untuk mengetahui stadium dari CKD tersebut bahwa hasil rentang 41,67 ada di stadium 3. Jadi pasiennya menderita gagal ginjal stadium 3. Soal nomor 16. Seorang atlet datang ke dokter kulit mengeluh kuku dari ibu jari kakinya bengkak dan berbau. Kukunya sangat rapuh dan berwarna kekuningan. Diagnosa pasien yaitu tinea pedis. Pilihan terapi yang tepat untuk kasus tersebut adalah pilihannya: A. Ketoconazole, B. Terbinafine, C. Itraconazole, D. Nystatin, dan E. Amoxicillin. Jawaban yang tepat adalah B. Terbinafine. Untuk infeksi kulit dan kuku, infeksi jamur ringan dan lokal pada kulit termasuk tinea corporis, tinea curis, dan tinea pedis dapat diatasi dengan terapi topikal. Nah, terapinya seperti itraconazole atau terbinafine. Nah, digunakan jika terapi topikal tidak dapat mengatasi infeksi jamurnya. Infeksi terjadi di banyak area atau infeksi sulit diobati seperti infeksi pada kuku atau yang disebut dengan onkomikosis atau kulit kepala ketombe seperti tinea capitis. Nah, terbinafine dan itraconazole sudah menggantikan gresokulfin untuk terapi sistemik pada onkomikosis, terutama pada kuku ibu jari. Nah, namun yang menjadi pilihan utama adalah terbinafine, sedangkan itraconazole diberikan sebagai terapi intermittent pulse. Soal nomor 17. Nyonya G berusia 52 tahun, menderita diabetes mellitus dengan kadar glukosa darah puasa 160 mg per desiliter 2 jam postprandial, yaitu adalah 300 mg per desiliter, mempunyai indeks massa tubuh atau IMT-nya sebesar 28 kg per meter persegi. Obat apa yang apoteker sarankan untuk Nyonya G? Nah, di sini dapat dilihat ya dari indeks massa tubuh melebihi kadar normal ya, yaitu di atas 24,9. Jadi pilihan untuk terapi utama pada penggunaan obat diabetes itu adalah metformin. Nah, di sini juga saya sudah memblok ya, untuk metformin dapat digunakan pada pasien prediabetes berusia kurang dari 60 tahun dengan obesitas. Soal nomor 18. Tuan A berumur 40 tahun menerima terapi diabetes mellitus yaitu metformin 500 mg 3 kali sehari dan glimepiride 1 kali sehari. Pasien memiliki riwayat hipertensi yang sering kambuh karena tidak terkontrol. Obat hipertensi apa yang direkomendasikan oleh apoteker? Pilihannya A. Bisoprolol, B. Nifedipine, C. Hidrocortisone, D. Ramipril, edeltiazem. Jawabannya adalah D. Ramipril. Perlu diketahui untuk terapi pertama pada pasien diabetes dan hipertensi adalah pilihannya obat golongan ACI atau ARB. Nah, ARB ini digunakan bila pada penggunaan ACI pasien mengalami efek samping seperti batuk kering. Namun, bila tekanan darah tidak tercapai oleh ACI atau ARB, maka obat dapat dikombinasikan dengan CCB ataupun diuretik. Soal nomor 19. Seorang wanita datang ke klinik memeriksakan kondisinya kembali. Setelah diperiksa dokter, dinyatakan wanita tersebut masih terinfeksi Trichomonas vaginalis. Sebelumnya dokter sudah memberikan metronidazole. Dokter meminta saran apoteker obat apa yang tepat untuk pasien. Pilihannya A. Ketoconazole, B. Tinidazole, C. Cefixim, D. Amoxicillin, E. Benzathine penicillin. Jawaban yang tepat adalah B. Tinidazole. Metronidazole merupakan terapi pilihan untuk infeksi Trichomonas vaginalis. Dianjurkan dilakukan penelusuran kontak yang dilakukan bersamaan dengan pengobatan
akibat kontak seksual. Nah, bila metronidazole sudah tidak efektif, maka dapat digunakan tinidazole. Soal yang terakhir, soal nomor 20 untuk part 2. Tuan B berusia 43 tahun menderita hiperlipidemia. Setelah diperiksa oleh dokter, Tuan B mendapatkan obat gempibrozil 300 mg 2 kali sehari 2 kapsul. Kapan waktu yang tepat pasien meminum obat tersebut? Pilihannya A. Sesudah makan dan sebelum tidur, B. Sesudah makan, C. Bersama dengan makan, D. 30 menit sebelum makan, dan E. Sebelum makan. Jawaban yang tepat adalah D. 30 menit sebelum makan. Pada Pionas, untuk penggunaan obat gempibrozil, dosisnya adalah 600 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Nah, video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.